Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ربنا جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فالحمدلله rabbil alamin. Kembali puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Rabb kita, penguasa alam semesta, yang kepadanya kelak kita semua akan dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Rabbuna Rabbul Izzati Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Sehingga di antara kebaikan yang kita dapatkan di pagi ini adalah salat subuh, salat yang disaksikan langsung malaikat, dan juga taufik untuk duduk dalam majelis ilmu. Pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai al-faraid dalam kitab fikih muyassar. Terakhir sampai apa? Oh sudah. Kemarin cara menghitung ya. Nah. Yang hajab itu udah dibahas ya, hajab. Sekarang kita akan sedikit menghitung secara ringkas. Saya akan berikan sejumlah contoh kasus. Kasusnya begini. Contohnya seperti ini. Ya. Misalnya seseorang namanya Pak Ahmad, meninggal tahun 2025. Meninggalkan satu orang istri. Kemudian juga satu orang anak laki. Satu orang anak perempuan. Pak Ahmad hartanya antara lain satu rumah yang dia beli, ya. Kemudian dia memiliki satu mobil, satu motor, dan tabungan sebesar misalnya 50 juta.
Ya, Pak Ahmad punya hutang bisnis yang belum jatuh tempo. Yang belum jatuh tempo sebesar 30 juta kepada rekan bisnis. Ya. Kemudian waktu di saat dia meninggal, ya mungkin Pak Ahmad juga ini punya emas misalnya ya. Punya emas berapa kilo? 150 gram misalnya. Logam mulia. Nah, dari hitungan zakat ya, ternyata Ahmad ini harusnya jatuh jatuh haul dari zakatnya persis di bulan meninggalnya, tapi tidak diurus karena sibuk oleh dia ke rumah sakit bulan dia meninggal, sudah kena haul. Pak Ahmad juga dia aktif di organisasi dakwah sehingga dia berwasiat 1/5 dari hartanya untuk pesantren. Pak Ahmad juga sudah daftar haji, ya, sudah daftar haji. Tapi ketika dikasih tahu di Kemenak dapat giliran 2070, jadi nggak berangkat, keburu meninggal. Nah, ini kasusnya. Pekan kemarin saya sebutkan apa yang harus kita lakukan ketika orang meninggal. Identifikasi harta dan seterusnya. Nah, sekarang yang dilakukan apa dulu? Nah, bayar hutang. Pertama apa Pak? Pertama identifikasi dulu harta. Perhatikan dulu mana yang memang harta dia. Jangan-jangan ini rumah ternyata milik istrinya. Jadi kita harus identifikasi harta dulu. Identifikasi harta. Mobil nih punya siapa? Motor punya siapa? 50 juta di tabungan yang siapa ini 50 juta teh? Ya. Terus logam mulia yang siapa? Ini dipastikan. Milik siapa? Identifikasi harta. Setelah ketahuan hartanya, kemudian apa yang dilakukan? Pertama, yang pertama yang disebutkan para ahli ilmu adalah ma'unatu tahjiz, persiapan pemakaman, pembiayaan pemakaman. Ini yang utama diambil dari hartanya. Tapi andaikan sama anaknya, sama istrinya, atau ada orang yang nanggung, maka tidak mengapa. Tapi yang paling berhak untuk mengeluarkan pertama dari hartanya dia. Ya, persiapan pemakaman. Mungkin sebenarnya makam ini murah sebenarnya Pak. Di Bandung itu kan kalau nggak salah retribusi 400.000. Ya, cuman lewat calo dan calo. Jadi akhirnya 3,5 juta. Sampai kasihan orang-orang ya, di daerah yang mungkin kurang mampu ya, kayak saya dengar di Cicadas itu ada 2 orang ya, ada 2 keluarga yang keluarganya meninggal, bingung mau dikemanain, nggak punya uang karena yang terdekat mereka di Cibuncang 3,5 juta bayarnya. Mereka untuk kehidupan sehari-hari aja susah. Ya ada yang meninggal kayak gini ya. Akhirnya bingung. Alhamdulillah ada tetangganya yang mau bantu ya, nutupin biaya tersebut.
Kemudian setelah ini, setelah biaya pemakaman dan seterusnya, ya, apa yang harus dilakukan? Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Oke, bayar 30 juta. Terus setelah itu apa? Bayar apa? Hutang kepada Allah. Apa yaitu Bu tadi? Zakat. Zakat. Terus apa lagi Bu? Mana duluan? Sultan Bu. Haji dulu dong. Kenapa? Hutang kepada, jadi hutang didahulukan sebelum wasiat. Kalau uangnya banyak oke lah. Kalau uangnya empot-empotan, pas-pasan, ini harus ngurutnya harus benar, gitu kan. Kalau uangnya banyak sih nggak masalah, selesaiin ini dulu, ini dulu, ini dulu. Tapi kalau ininya pas-pasan ya susah. Maka haji terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah. Setelah haji ini maksudnya daftar apa? Haji badal, ayas badal haji. Adal baji ini kira-kira sekitar 25-30 jutaan yang setahu saya saat ini. Kalau yang bagi ustadz yang ada di sana, tinggal di sana, ya. Setelah ini kemudian kita ke baru wasiat. Wasiatnya apa sih? 1/5 dari harta untuk pesantren. Kalau bagaimana kalau wasiatnya setengah dari rumah ini diberikan untuk pesantren kalau dijual? Betul, tergantung nilainya. Kalau ini setelah digabungkan semua hartanya, setengah rumah itu tidak sampai sepertiga boleh. Makanya itu tadi perlu diestimasi, semua hartanya dikumpulkan. Ini kan uang logam mulia ya 150. Kalau digabungkan ternyata kurang dari sepertiga, boleh setengah rumah tersebut. Tapi kalau ternyata ya setelah digabungkan harta ini lebih dari sepertiga, maka tidak boleh. Terus bagaimana? Dibatalkan saja? Nggak usah dibatalkan, tapi diambil sepertiganya. Diambil sepertiganya. Ya. Baru setelah itu kita ngomongin yang ini, haknya masing-masing. Baru kita bicara itu. Nah ini termasuk kasus yang mudah, ya. Termasuk kasus yang mudah. Satu orang istri, satu orang anak laki-laki, dan anak-anak perempuan. Ya. Satu orang, ini mayit Pak Ahmad, meninggal istri, terus ada anak laki perempuan. Istri karena punya anak dapat berapa Bu? Pak? 1/8. Anak laki-laki dan perempuan 2. Asobah. Asobah ini apa? Ya, enggak, anak perempuan juga asobah. Disebutnya asobah bil ghair. Dia menjadi asobah karena ada anak laki-laki. Kalau anak perempuan sendirian, kalau kasusnya begitu demikian, kalau anaknya perempuan sendirian, maka dia dapat setengah. Kalau anak perempuannya lebih dari 1, maka mereka mendapat 2/3. Ya. Tapi kalau karena ini ada, ya, karena Anda anak laki, maka dia menjadi asobah. Pembagiannya sisa dari 7/8 ini dibagi 1/2. Ya. Laki-laki kali 2 saja jadi 2.
plus 1. Jadi dari 2/8 ini dibagi 3, 2/3 buat laki, 1/3 buat perempuan. Dari sisa ini, ya, dari sisa itu. Nah, kalau ada bapaknya, masih ada orang tuanya, masih ada orang tuanya, masih ada ibu, masih ada ayah. Ibu berapa? 1/6. Ayah berapa? 1/6. Ya, sedemikian. Ya, ini ngitungnya gimana? Nanti ada lagi cara ngitungnya. Tapi ini minimal bagiannya dulu kita ketahuan. Tapi sebenarnya gampang sih dengan adanya kalkulator sekarang. Tinggal hitung saja 1/6 dari harta, 1/6 dari ini, kemudian istri. Ya. Atau begini, kalau kita misalnya mau hitung seperti ini. Enggak, dari keseluruhan. Nah, biasanya nanti disamakan penyebutnya. 8 sama 6 ini bersatu penyebutnya di angka 24. Sekarang misalnya istri. Istri 1/8. 24 bagi 8 berapa? 3. Ayah 1/6. 6 bagi 24 bagi 6 berapa? 4. Ibu juga sama, 4. 4 tambah 4 8 tambah 3 11. Ya, ini 3/24 istri, ini 11 kan? Nah, tinggal dibagi saja. 11 ini dibagi antara dua orang ini, antara dua anaknya. Yang dari bagian 11 ini dibagi di antara dua anaknya. Dengan pembagian anak laki-laki mendapat 2/3, anak perempuan 1/3. Karena anaknya cuma 2. Ya. Anaknya cuma 2. Angka 2/3 ini antara lain diperoleh karena laki-laki dapat 2 bagian. Ini kan laki-laki. Dia dapat 1 kali 2, 2, 2. Yang ini dapat 3. Yang ini dapat 1. Berarti kan 2 tambah 1 3 ya. Penyebutnya 3. Ini berarti dapat 2/3, yang ini 1/3. Dari sisa ini tadi 11. Jadi nanti agak sedikit main matematika. Tapi kalau kita, aduh saya nggak, ini pusing gimana caranya? Gampang, pakai kalkulator saja. Tapi ini lebih baik pakai ini karena nanti takut ada yang lebih atau kurang. Ya. Takut lebih nanti ada namanya aul. Ya. Nah, tapi kalau yang mudah ini, kalau jumlahnya masih segini sederhana, bisa pakai kalkulator. 1/6 dari harta, 1/6 dari harta, 1/8. Ditambahin semua, setelah ditambahin, baru kemudian tinggal dibagi ke asobah. Itu cara yang paling sederhana, yang nggak ribet, pakai kalkulator. Ya. Ya. Oh, yang kepake 11. Oh ya, 13. 13. Ini kan kalau dihitung 24 total. Isi dapat 3/24, ayah 4/24, ibu dapat 4/24. Sisanya ini total jadi 11. 24 kurangi 11, 13. Nah, jadi ini anak-anaknya dibagi 13. Anak laki-laki 2/3 dikali 13, anak perempuan 1/3 dikali 13 tadi. Maksudnya dari sisanya. 13 ini sisanya. Ya. Jadi dipisah supaya lebih gampang dipisah. Karena asobah mah sisa aja. Ya. Nah, sekarang ini kasusnya kalau 2 anak, 2 orang tua. Bagaimana kalau misalnya begini?
Anaknya satu, perempuan, istri, ayah, ibu. Pak Ahmad punya saudara laki dua, saudari perempuan dua. Nah, siapa saja ahli warisnya? Anak, oke, istri, saudara laki-laki, ayah, ibu. Sekarang siapa? Anak, istri, saudara laki-laki, ayah, dan ibu. Nah, bagaimana pembagiannya? Istri berdelapan, anak setengah. Ini 1/8. Ayah ibu 1/6. 1/6. Saudara laki-laki? Nah, sekarang kita coba tambahin. Ini 8. Ini sama pembilangnya menjadi 24. Ya, untuk penyebutnya 24. Ayah 1/6, ibu 1/6. Kemudian apalagi istri 8. Nah, perempuan setengah. 24 bagi 6 berapa, Pak? 4. 4. 1/8 3. Setengah 12. 12 tambah 3 15. 15 tambah 9 23 ya. Sisa 1 ke siapa? Ke asobah. Asobahnya mana? Salah. Kalau masih ada ayah, asobahnya ke ayah. Ayah itu dapat double. Ayah itu dapat fard, dapat fard ini dapat bagian yang sudah ditentukan, dapat juga asobah. Jadi kalau selama masih ada ayahnya, gak akan kena saudara laki-lakinya. Jadi dia dapat double ekstra si bapak mah. Ya. Sebagaimana di rumah juga kalau gelasnya panggedena biasanya, gitu kan. Jadi warisan juga gitu. Kalau ayah itu dia bisa 2. Dia fard sudah ditentukan 1/6. Kalau masih ada sisa, dia dapat asobah juga. Ya. Nah, sekarang kalau kasusnya kalau kecuali dia anak laki, ya ayah nggak dapat. Ayah cuma 1/6 saja. Kalau ada anak laki. Nah, sekarang kasusnya begini. Apa? Misalnya sekarang yang meninggal Coomas, ya, Coomas meninggalkan suami, lalu kemudian meninggalkan anak laki, ya, meninggalkan anak laki 1, ayah, ibu, saudari perempuan ada berapa? 3. Ya. Siapa saja ahli warisnya? Anak, istri, ini Ciomas. Suami, saudari. Oke. Suami dapat berapa? 1/4 karena punya anak. Ayah berapa? 1/6. Ibu dapat 1/6. Anak laki-laki setengah. 2/3.
Setengah atau 2/3 Pak? Hah? Sisanya. Karena dia asobah paling kuat anak laki-laki. Ya. Sekarang kita hitung misalnya 4, kita ini kan ayah, ibu, suami. Ayah tadi 1/6 kan, suami tadi 1/4. Ini 6 sama 4 samanya penyebutnya di mana? 12 ya. Penyebutnya di 12. Ayah berarti 12 bagi 6, 2. Ibu 2, suami 3. 3 ditambah 4, 7. Sisanya 5 untuk si anak laki-laki. Dihabisin semuanya sama anak laki-laki. Ya. Sama anak laki-laki. Ya. Asabahnya dikasih ke ayahnya. Kalau ibunya tidak ada berarti ayahnya dapat 4 ya. Pokoknya kalau ibunya nggak ada, 1/6-nya ya 1/6 untuk ibu hilang. Berarti ayah akan dapat sisa yang lebih banyak. Akan sisa lebih banyak. Ya. Ini kalau anak laki. Ya. Itu sederhana. Nah, sekarang begini. Sekarang biasanya begini. Oneng meninggal, ya, suami, kemudian dia nggak punya anak, dia ayah ada, ibu ada, terus dia saudara laki-laki 1. Ya. Ini bagaimana warisnya? Suami setengah. Kok gini? Sebentar. Kemudian ayah 1/6. Ibu kalau dia nggak punya anak, terus nggak punya ya saudara laki-laki, dia dapat berapa? Enggak ada, ibu tuh nggak sobah. Nggak asobah, ibu itu 1/3. Tapi ayah nanti bisa dapat asobah juga kalau masih nyisa. Saudara laki-laki dapat enggak? Enggak, kan masih ada ayah. Masih ada ayah. Sekarang kita cari. Ini ibu 1/3, suami setengah. Ayah itu asobah dan 1/6. Berarti ini disatukannya berarti di angka 6. 6 dibagi 3 berapa Bu? Pak? 2. Suami setengah, 2, 3. Ayah dapat 1. 2 tambah 3 tambah 1, 6. Habis. Kalau dalam kondisi demikian, ibu bisa jadi lebih besar. Silakan dibuka di surat An-Nisa ayat 11. Ya, dalam surat An-Nisa kita lihat coba ya. Nah, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian bagi anak-anak kalian, maksudnya dalam warisan. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian, wanita. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau mereka anak-anak perempuan 2 atau lebih, maka mereka mendapatkan thulutsa ma tarak, 2/3 dari apa yang ditinggalkan.
Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anaknya perempuan satu, dia dapat setengah. Wa li abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Bagi ayahnya, bagi kedua orang tuanya masing-masing mendapatkan 6/6. Mimma tarok, apa dari yang ditinggalkan. In kana lahu walad, kalau dia memiliki anak, si mayit memiliki anak. Fa in lam yakun lahu walad, kalau dia tidak punya anak, wa warithahu abawahu, kalau dia tidak punya anak dan kedua orang tuanya mewarisi, fa abawahu, maka kedua orang tuanya mewarisi, fali ummihi thuluth, ats-thuluth, maka bagi uminya thuluth, uminya dapat 1/3. Nah, ini kasusnya demikian ya. Ada mungkin bapak-bapak yang punya kasus sederhana di keluarganya, kita coba. Ada yang punya kasus, Pak? Atau kebanyakan kasusnya? Nah. Sekarang kita coba lagi ya. Misalnya yang meninggal Pak Deden Paraden ya. Pak Deden punya istri namanya ya Ce Eti. Nah, Ce Eti punya anak perempuan satu aja, Bu, nggak usah banyak-banyak, satu. Terus ada ayah, ada ibu. Ini sudah diketahui. Jadi ini kalau kira-kira berapa anak perempuan? Setengah. Ternyata Pak Deden ini kan kerjaannya proyek waktu hidup. Kadang di Bandung, kadang di Sumatera, kadang di Kalimantan. Ternyata Pak Deden punya cabang di Semarang. Yaitu siapa? Ternyata punya istri, Mbak Ayu di Semarang. Mbak Ayu ternyata punya anak perempuan satu. Ini baru ketahuan pas sudah meninggal. Ada yang nelpon, saya istri Pak Deden dari Semarang. Kok nggak ada? Ini buktinya semua lengkap. Kan Pak Deden pernah ngerjain jalanan tuh di Jadi Semarang. Kan setahun tuh. Nah itu saya. Salah satu ininya hasilnya. Ya. Ternyata Pak Deden juga pernah ngerjain proyek di Medan. Ternyata di sana buka cabang juga. Ya. Ternyata buka cabang. Ya. Sama siapa? Ya. Mbak Buyung. Misalnya. Ada anak laki-laki satu. Udah 3 nih. Ya. Wah, si bapak ternyata senang gitu kan. 2 hari kemudian ada telepon. Satu lagi. Saya dari Sulawesi. Bapak kan pernah bekerja di Makassar, Mi. Ternyata ada lagi satu di Makassar cabangnya, ya. Ada satu lagi di Makassar, ya. Satu lagi, ya. Bu Dewi gitu ya. Atau Mbak Andi Motoloto, misalnya. Punya anak lagi siapa? Perempuan satu, masing-masing satu aja. Nah, sekarang gimana bagi warisnya nih? Ini yang masih hidup semua.
1/6 dari mana, Bu? Istri pertama. 1/8 bagi 4, dibagi 4. Wayahna secuil sewang 1/8 bagi ini ya, 1/8 dibagi 4. Ayah ibu tetap 1/6 ya. Kemudian anak perempuan ada berapa jadinya? 3, anak laki 1. Ini bagaimana ngitungnya? Ini dari sisa barusan kan? Dari sisa ya. Dari sisa anak laki-laki 1, anak perempuan 3. Maka bagaimana cara ngitung ya? Laki-laki dapat 2 bagian. Jadi ini yang 1 dikali 2. Sama dengan totalnya jadi 5. Ya. Berarti gampang. Masing-masing anak perempuan dapat 1/5 kali sisa. Anak laki 2/5 dikali sisa. Nah, seperti itu. Ya. Walaupun ini anak-anaknya belum pernah ketemu sama sekali. Nah, disitulah butuh kejujuran. Bisa jadi harta yang paling banyak itu yang ada di Bandung misalnya, yang bersama istri yang pertama. Ya, ada rumah, misalnya 2, ada mobil, itu paling banyak di situ, misalnya hartanya. Bisa nggak si Ibu Eti ini ngeklaim? Ini nggak bisa dong, ini punya di Bandung. Bisa nggak, Pak? Nggak bisa, kecuali memang si suaminya mengatakan ini rumah 2 yang di Bandung buat kamu, dihibahkan memang. Ya. Tapi kalau nggak ada ceritanya dihibahkan, pokoknya tinggal di sini saja, kata suami, mobil juga nggak pernah ada cerita ini buat kamu, ya, wahai istriku, maka nanti ketika dibagi, ya semua diakumulasi berapa nilainya, dibagi tadi 1/8 dibagi 4 buat istrinya. Kemudian ayah ibu juga dapat, ya. Walaupun ini yang misalnya tadi di Medan, apakah dia dapat? Dapat juga, walaupun harta yang ada di Bandung, selama itu milik sang suami. Ya. Kan nggak dapat beritanya, dapat rumah. Enggak, enggak bisa otomatis, Pak. Harus dijelaskan bahwa kalau ini memang harta dia, nanti masing-masing biasanya punya rumah. Nah, itu harus diperjelas sebelumnya apakah ini milik memang diberikan atau tidak. Kalau suaminya memang kan orang beda-beda, Pak. Ada orang yang pelit, ya. Dia itu cuman tanda kutip seperti meminjamkan, begitu cerai lah sudah semua dia dikeluarin, diusir semua, gitu kan. Tapi ada yang memang dikasih. Apa? Iya. Emang hibah harus sepertiga, Bu? Hibah bebas. Hibah bebas. Tapi mohon maaf, memang nanti kalau di pengadilan ada ketentuan seperti itu. Tapi sebenarnya nggak ada hibah itu, nggak ada ketentuan. Cari mana dalilnya gitu. Kalau wasiat, memang ada hadisnya jelas. Makanya saya bilang mohon maaf. Kemarin juga saya diskusi di masjid kami. Kadang di beberapa kompilasi hukum di Indonesia ini banyak yang kontroversial, tidak sesuai yang kita dapatkan di Al-Quran atau As-Sunnah ataupun penjelasan para ahli ilmu. Boleh hibah itu sebenarnya bisa, tidak ada ketentuan. Di Indonesia saja yang kalau di pengadilan diatur sepertiga, padahal hibah itu sama seperti seseorang selama masih hidup dan bukan dalam, kita pernah bahas bab hibah ya, kan nggak ada disebutkan harus sepertiga maksimal. Selama masih hidup, dia sehat, bukan di sakit yang mengantarkan pada kematian, dia itu bebas akan hartanya miliknya. Sama seperti begini,
Misalnya bilang, atung kayak nelayan kebagian. Kalau dia masih sehat, dia masih ada harapan untuk dapat harta yang lain. Sama seperti begini, seseorang pensiun. Begitu pensiun dia dapat misalnya pesangon sampai 600 juta. Ya, 600 juta. Kemudian dia punya anak, punya juga saudara-saudara. Terus dia bilang ke anak-anaknya, Bapak mahnya 500 juta, 600 juta teh, Bapak mah mau ikut haji. Anggaplah dulu masih ada haji furoda 500 juta. Bapak mau daftar haji 500 ya 50 juta. 550. Nyisanya berapa? 50 juta. Boleh nggak? Boleh, itu hartanya dia. Itu hartanya dia. Nanti kok ahli waris lain nggak kebagian, kamu mendoain bapak cepat mati apa? Gitu. Kan bebas. Sama juga dengan memberi. Tapi kalau ke anak, telah kita sebutkan, kalau memberinya ke anak, berusaha untuk adil. Jangan kemudian salah satu anak diistimewakan. Itu akan menyebabkan anak menjadi durhaka. Karena dia merasa tidak adil. Ya, merasa tidak adil. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Tapi kalau hibah itu sebenarnya bisa. Misalnya dia punya 600 juta, dia sudah haji. Bapak mau umroh lah sedang si ibu 100 juta, nah 500 juta mah bapak mau bagi ke anak-anak bapak. Berarti kan itu 1/5 dari atau 5/6 dari hartanya. Boleh nggak? Boleh. Kalau dia masih sehat, bukan dalam sakit yang mengantarkan pada kematian. Semua hartanya. Enggak, Abu Bakar mah diperbolehkan. Yang tidak boleh itu Umar. Yang tidak boleh itu Umar. Ya. Ini kan ceritanya hibah yang dia miliki. Tapi kan dia bisa jadi masih punya rumah, punya apa. Ini misalnya uangnya dia. Gitu. Kalau bicara hukum apakah boleh? Boleh, Bu. Itu kan Nabi SAW melarang, bukan larangan untuk haram kepada Umar itu, tapi itu bisa ya khawatir dia kemudian ya menjadi futur atau segala macam. Tapi sebenarnya kalau bicara boleh, boleh. Karena tidak ada ketentuan bahwa hibah itu ada ketentuannya harus berapa. Ya. Tergantung kepentingannya. Allahu a'lam, seperti itu. Lagian itu kan ceritanya dia buat keluarganya sendiri, kayak buat anak-anak itu. Ya. Biasanya orang tua kan memang hartanya buat antara lain buat anak-anak, seperti itu. Ya. Nah itu demikian. Ya. Salah satu dicerai. Oke, misalnya Mbak Buyung dicerai. Terus juga Mbak Ayu sama dicerai. Jadi istrinya cuma ada yang di Bandung sama di Makassar. Ya, di Bandung dan di Makassar. Berarti apa? Yang dirubah apa? 1/8 dibagi 2. Anaknya dapat nggak? Tetap dapat. Anak tidak ada mantan anak. Tapi yang jadi kontroversi di sebagian pengadilan kita, kalau ini bercerai, dia dapat setengah dari harta suaminya. Kayak saya pernah bahas di sini ya tentang harta gonogini. Harta gonogini itu kalau dia bercerai otomatis dapat setengah dari hartanya kalau kita ngikuti hukum di sini. Makanya saya bilang ya ada kasus ya seorang artis yang viral di TikTok, artis TikTok disebutnya. Orang Yogyakarta menikah dengan suaminya awal 2023, awal 2024 punya anak perempuan, awal 2025 mengurus cerai. Kenapa? Ternyata suaminya tukang selingkuh. Dari sebulan pernikahan udah ketahuan, ternyata orang-orang tahu bahwa dia selingkuh. Yang kaya siapa? Istrinya. Kemudian sang suami minta harta gonogini sekitar 3M. Mungkin karena dia tahu istrinya itu punya 6M, maka dia minta 3M. Terus kata istrinya, ya dia bilang,
Jangan ngomong em-eman lah dengan kelakuan kamu seperti itu. Akhirnya kata dia, saya berusaha kepada pengacara supaya menolkan bagian dia, tapi nggak bisa. Akhirnya dia dapat 800 juta dan sebuah rumah di Palembang. Bayangkan, menikah dikhianati, selingkuh sejak sebulan. Udah gitu setelah bercerai, suaminya nggak kerja kan, dia punya banyak duit istrinya. Suaminya minta 800 juta dikasih dan dapat rumah. Keadilan dari mana itu, Pak? Kalau kalau hukum ini dipakai terus ya, orang yang dia playboy, dia wah itu bisa untung gede, Pak. Ya. Dia modal ganteng ya, bisa ngomong merayu, deketin artis ini, cerai, minta gonogini. Nanti nikah lagi sama yang lain. Gonogini lagi. Gonogini lagi. Wah, itu bisa kaya. Bayangin 800 juta. Itu ada beritanya, siapa namanya ya, orang Yogyakarta, perempuan TikTok. Dia stres ya karena suaminya menselingkuhi, masih ngambil 800 juta. Asalnya mintanya 3M. Bayangin. Kenapa? Itu harta gonogini ya. Juga ada kasus yang saya baca ya. Seseorang menikah, punya anak perempuan. Kemudian bercerai. Ketika menikah ini sang suami beli rumah ya, atas dari perniagaan dia, dagangnya dia. Kemudian cerai, menikah lagi. Kemudian tinggal di rumah yang sama si anak tadi, anak yang pertama sama istri pertama. Kemudian dari hasil dan istri kedua ini ya lahir anak laki-laki. Di kemudian hari sang suami ini meninggal. Bagaimana penyelesaiannya? Ternyata penyelesaian cara hukum di Indonesia ya, si suami ini ya, tadi warisannya, rumahnya itu ya, itu ternyata setengahnya harus dibagi dulu ke mantan istrinya. Bayangin, setengah dari hartanya dia harus dibagikan ke mantan istri, setengahnya baru ke istri yang kedua yang sah. Kalau itu kan udah cerai, kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Bayangkan mantan istri bisa dapat bagian lebih banyak dibandingkan anak laki-laki sendiri. Karena apa itu? Dasarnya harta gono gini. Ya, itulah ya, hukum dari mana itu gono gini itu adat ya. Adatnya juga sebenarnya ya, gono gini bahasa apa, Pak? Bahasa Padang bukan, Pak? Bukan ya, gono gini bukan bahasa Padang, Pak ya? Bahasa Jawa. Kalau bahasa Sunda, iya eta harusnya mah. Kalau memang ya, dari Sunda apanya, harta iya eta dulu nama. Nah, jadi sebenarnya gonogini itu tidak ada dasarnya. Mohon maaf, terkadang ada yang disebutkan ya, itu ada yang dia ya mohon maaf, kiai yang membenarkan harta gonogini karena dianggap dia kias. Cuman kiasnya kias yang salah. Dia kiaskan dengan orang yang memiliki perusahaan, satu perusahaan ada 2 orang pemiliknya, maka kan nanti setelah pisah dibagi sesuai sahamnya masing-masing. Ya itu kan kalau usaha. Pernikahan kan beda sama usaha. Belum tentu mereka punya usaha bersama. Andaikan belum bisa jadi suaminya saja yang bekerja, istrinya tidak bekerja. Andaikan sama-sama bekerja tapi belum tentu kepemilikan itu bersama. Misalnya ibu istri bekerja, suami bekerja. Tapi yang beli rumah memang harta suami. Ya, harta suami, dan dia tidak menghibahkan ke istrinya. Istri memang dia punya harta tapi dia gunakan untuk kepentingan dia saja. Maka rumah itu rumah siapa? Rumah suami. Nggak bisa otomatis langsung jadi setengah. Kalau dihukum kita otomatis langsung setengah. Ya. Nah itu karena antain hukum kita ya selain dari adat gitu. Nah terus tadi ada yang sayangnya, ada yang membenarkan dengan alasan dikiaskan, tapi kiasnya yang salah dengan perusahaan. Ya. Ada juga sebagian hukum perdata kita tentunya mengambil dari peninggalan Belanda. Ya, tahun yang saya lihat disahkannya tahun 1847. Bayangin, Pak, hukum kolonial kita sudah dijajah dulu dan kita menderita, hukumnya masih dipakai, gitu kan? Apa nggak kita dijajah lagi? Apalagi hukumnya sudah tahun 1847.
Saya lihat dari mana sih mereka ngasih. Kalau kita kan dalilnya mana sih gitu kan. Ternyata dari perdata hukum ini. Ya. Nah kadang seperti itu di pengadilan kita tuh ya aneh. Kayak misalnya anak perempuan bisa dapat semuanya. Kalau kita kan tadi setengah. Pasti akan lari ke orang ayahnya atau saudara laki-laki. Itu hukumnya gimana? Haram, Mbak. Nanti dia makan uang haram. Makan uang haram, Mbak. Walaupun di pengadilan di sini diketok sah. Makanya kan hakim itu jabatan yang mengerikan, Mbak. Kalau dia adil, dia dapat ijtihadnya, dia dapat pahala. Tapi kalau dia ngaco, apalagi ngaconya ini, kalau ngaco karena ijtihad, dia tetap dapat pahala ijtihad. Tapi kalau dia ngaco karena nggak punya ilmu atau jelas-jelas menentang ilmu, menentang apa yang datangnya dari Al-Quran, ya, dari As-Sunnah, maka ya falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia hendak siapkan tempat duduknya di neraka. Ya, naudzubillah. Apalagi masalah persengketaan. Di kita kan yang hal-hal yang fantastis itu mohon maaf ya, tentunya tidak semua hakim, tapi banyak. Kayak kemarin yang ditemukan di rumahnya berapa Pak? 1 triliun ya, fisik gitu, 1 triliun, luar biasa. Itu siapa? Hakim kan. Setiap kali ada kasus masuk kayak gitu. Nah itu yang saya lihat ternyata di antara yang kontroversial itu. Jadi kan di hukum itu ada jurisprudensi. Misalnya nggak ada di Al-Quran dan As-Sunnah, tapi satu pengadilan agama pernah memutuskan demikian, maka itu bisa dijadikan referensi oleh keputusan hakim di yang berikutnya. Yang saya lihat di antara yang kontroversial itu pernah terjadi di Bandung dan di Lombok. Seperti apa? Tadi anak perempuan dia bisa dapat semuanya, Pak. Dari sisanya. Nah ini misalnya kasusnya tadi. Ini Pak Deden meninggalkan istri, anak perempuan, ayah dan ibu. Dan kan kita tadi sudah ngomong kalau misalnya atau sudah kita bahas, andaikan kasusnya cuma demikian, ini misalnya ya, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, cuman anak satu saja, maka kan ini akan lari ke ayah. Kalau ayahnya nggak ada nanti ke saudara laki-laki, gitu kan, kerabat laki, kasobah maksudnya. Tapi kalau pengadilan ini memutuskan, ya, ini istri 1/8, ayah ibu, sisanya sama anak perempuan. Itu dari mana seperti itu? Di Al-Quran jelas. Ya. Ternyata karena pernah ada keputusan pengadilan, ini yang Bapak di sini dulu bilang. Saya cek dari mana itu keputusan pengadilan di mana? Ternyata pernah diputuskan di Bandung dan di Lombok. Dan itu dijadikan jurisprudensi ini bisa jadi acuan, Pak. Jadi dalil. Nah, ini sesuatu yang ya jelas-jelas bertentangan dengan syariat ya. Dan kita sudah sebutkan ayat-ayat yang mengancam dan hadis yang mengancam kalau seseorang tidak membagi warisan dengan baik, maka tempatnya adalah neraka. Harta yang dia makan harta haram. Apabila misalkan si suami itu meninggal, nah si istri itu karena ada yang ditinggalkan sehingga rumahnya ditanggung di bagian waris karena masih tinggal di situ. Masih tinggal di situ, kemudian dia punya anak. Anaknya juga membolehkan si selama ahli warisnya semua sepakat tidak dijual, tapi mereka sudah tahu bagiannya, itu boleh saja. Sudah ditentukan bagiannya, masing-masing sudah tahu. Ini rumah, misalnya bapak segini, ibu segini. Tapi kalau misalnya salah satu ahli waris, aduh mohon maaf saya ini lagi butuh, ya, lagi butuh, bagaimana kalau dijual? Harus dijual. Nanti bagaimana dia tinggal? Ya nanti ngambil dari bagian warisan dia, ngambil dari warisan dia. Mungkin bagi saya nggak cukup, tapi kan Anda ada anak laki-laki yang berkewajiban nanti mencari tempat tinggal bagi sang ibunya, ya, atau kerabat laki-laki dia. Makanya nanti, jadi sebenarnya kita kalau belajar warisan ini Pak, akan berkaitan erat dengan nafkah. Nanti kenapa perempuan misalnya bagiannya ada lebih dikit? Karena dia adalah orang yang harusnya mendapat nafkah, tidak menafkahi. Kenapa laki-laki sudah dapat bagian lebih banyak? Karena dia yang menafkahi. Cuman kan sekarang konsep nafkah menafkahi di masyarakat kita itu sudah
sudah rubah. Karena perempuan bekerja seolah-olah ya akhirnya mereka punya ya ini sendiri kemandirian, tidak, tetap berlaku. Artinya wanita itu misalnya suami istri kan, istri itu sama sekali tidak berkewajiban memberikan nafkah. Andaikan kekurangan untuk biaya sekolah segala macam, terus suaminya bilang, kamu bekerja ya, nggak mau, boleh nggak? Boleh, haknya dia. Ya. Kita kurang, ya bapak harus mau kerja lebih keras, berdoa kepada Allah, jangan bebankan pada istrinya, gitu kan? Nah itu jadi nanti konsep warisan itu seperti itu juga, jadi akan sangat berkaitan dengan nafkah. Jadi kalau anaknya semuanya setuju, ahli warisnya, termasuk orang tuanya, ini rumah nggak dijual dulu, tapi kita sudah tahu bagiannya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang nggak setuju, ya harus dilaksanakan. Kenapa? Ini kan kasihan, ini bukan masalah kasihan, tapi haknya itu, harta itu sudah berubah kepada ahli waris, bukan punya si mayit lagi. Gitu. Ya, Tadi dibilangnya kalau harta tidak dibagikan sesuai dengan ketentuan Al-Quran, berarti kan akan membuat yang meninggal itu tidak harus menolak iman. Iya. Tapi kalau yang meninggal itu memang bercita-citanya bagikan harta ini sesuai aturan yang berlaku ya sesuai. Iya. Tapi anak-anaknya yang khianat. Tidak. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi seseorang melebihi kemampuan. Dia kan sudah nggak mampu lagi. Ya. Artinya sudah di luar kemampuan dia. Jadi tidak. Tapi kalau dia mewasiatkan, makanya kan di hadisnya disebutkan seseorang melakukan amalan kebaikan seperti ahli kebaikan selama 60 tahun, tapi dia menutup akhir hayatnya dengan wasiat yang buruk. Nauzubillahi min dzalik. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Ya bisa jadi atas dosanya tersebut dicuci dulu, tapi kalau dia tidak melakukan kesyirikan, ada waktunya dia masuk surga. Cuman dicuci terlebih dahulu. Ya, ini yang ayat yang harus kita selalu ingat-ingat ya dalam surat An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan dia melampaui batas yang telah Allah tetapkan, ya, yudkhiluhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha. Khalidan ini apa, Pak? Kekal, ya. Tapi kata para ulama, kekal di sini bukan selamanya. Karena yang selamanya itu pelaku kesyirikan. Maksudnya dalam waktu yang sangat lama, ekstra siksanya. Walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang hina. Ini ayat ini menutup apa? Ayat-ayat tentang waris. Jadi maksiat kepada Allah dalam hal waris. Nah, ini makanya hati-hati. Ya, jangan sampai wasiatnya demikian. Semua anak ingin kelihatan adil, semua anak disamain, jangan. Tapi kalau masih hidup, saya bilang waktu kalau hibah, sebagai jumhur ulama mengatakan boleh membagikan anak perempuan sama dengan laki-laki. Walaupun tidak disepakati ya, tapi jumhur mengatakan boleh. Kalau masih hidup, bukan dalam keadaan sakit yang mengantarkan pada kematian, seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita semua, ya khususnya dari fitnah akhir zaman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal fitan. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari fitnah-fitnah, ujian-ujian, ma dhahara minha wa ma batan, apa yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.